Assalamualaikum, welcome back to Mamika Channel. Hai, apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua sehat selalu dan juga tetap semangat. Nah ya, hari ini aku mau bikin konten tentang vaksin baby yang dilakukan di dokter spesialis anak kayak gitu ya. Aku buat ini semua bukan untuk pamer ataupun untuk hal-hal yang gimana-gimana enggak, tapi ini untuk menjawab banyak banget pertanyaan dari teman-teman yang sering tanya ke aku, Mbak, kira-kira kalau kita mau vaksin di dokter kita habis budget berapa ya. Jadi ini aku ingin memberitahu ke teman-teman berapa sih sebenarnya budget yang kita perlukan, dan juga untuk membagi pengalaman saya selama ini yang sudah pernah saya lakukan karena baby saya. Jadi kayak gini teman-teman, vaksin itu sebenarnya kita bisa melakukan di puskesmas ataupun di dokter spesialis anak yang ada di rumah sakit ataupun di klinik. Nah, untuk yang ada di puskesmas biasanya vaksin tersebut vaksin yang memang diwajibkan oleh pemerintah dan gratis. Biasanya vaksin itu ada hepatitis B, polio, DTP, BCG, MMR, campak, dan HIV. Tapi kalau untuk di dokter spesialis anak, selain memang vaksin wajib yang ada di puskesmas tadi, juga ada vaksin tambahan yang ini tuh vaksin sebenarnya itu nggak wajib dari pemerintah, tapi ini vaksin yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Tambahannya itu ada pneumokokus, ada rotavirus, ada tifoid, varicella, hepatitis A, terus apa lagi ya? Sebentar saya intip ya. Setelah itu ada influenza, terus kalau untuk anak cewek itu ada HPV dan sebagainya. Tapi kalau untuk anak laki-laki kayaknya itu nggak ada. Dan untuk kisaran harganya, sebenarnya bermacam-macam ya di dokter. Jadi berdasarkan pengalaman saya dulu itu pas pertama kali datang, dokter langsung menjelaskan ibu akan memilih vaksin yang seperti apa. Tapi biasanya kalau di dokter itu memang vaksinnya impor. Tapi kemarin aku dikasih dua pilihan. Yang pertama, vaksin tersebut itu cairannya sudah berasal dari pabrik. Jadi dokter tinggal menyuntikkan, tinggal injeksi gitu. Apa ya bahasanya tuh saya kurang paham ya untuk bahasa-bahasa di kedokteran, karena saya juga basicnya bukan lulusan kesehatan, tapi saya pendidikan. Jadinya ini bahasa yang saya gunakan bahasa yang umum aja ya, yang mudah dimengerti. Tapi ada juga, dan itu insya Allah vaksin tersebut tidak menimbulkan demam kayak gitu. Harganya sedikit lebih mahal. Tapi kalau untuk yang pilihan kedua, vaksin tersebut itu dokter masih meracik gitu loh, masih meracik cairannya, terus baru dokter menyuntikkan ke anak. Dan di situ kadang menimbulkan demam, kadang juga enggak, tergantung dari setiap baby sendiri itu responnya dengan vaksin bagaimana, dan harganya di situ sedikit lebih miring. Jadi kalau vaksin yang digunakan oleh anak saya itu adalah vaksin yang pilihan pertama. Di situ harganya memang sedikit agak mahal, dan kata dokter tidak menimbulkan insya Allah tidak menimbulkan demam. Dan alhamdulillah kalau ditanya demam ke anak saya, alhamdulillah selama ini sih tidak demam ya. Setelah vaksin tetap aktif, tidak rewel, dan juga tidak panas atau bagaimanapun juga. Tapi di sini saya tidak merekomendasikan seperti apanya, tidak. Saya di sini hanya memberikan informasi mengenai vaksin yang dipergunakan oleh anak saya selama ini. Untuk harganya, jadi ini berdasarkan yang sudah saya lakukan ya, tapi mungkin setiap daerah berbeda-beda pada harga spesifiknya. Tapi di sini yang saya sebutkan adalah harga kisaran, karena mungkin bisa saja berbeda di setiap daerah gitu, hanya sebagai patokan. Dan kalau untuk yang pertama kali, jadi sebenarnya baby itu kan baru lahir langsung divaksin ya di rumah sakit, ada hepatitis B dan juga polio biasanya. Setelah itu 1 bulan lahir baby biasanya vaksin BCG. Tapi karena kemarin saya tuh vaksin BCG di dokternya itu telat, jadi dokter menyarankan untuk saya ikut vaksin di puskesmas, dan pada saat itu gratis. Untuk selanjutnya vaksin-vaksin berikutnya saya baru melakukan di dokter spesialis anak. Untuk yang pertama itu saya vaksin DTP. Vaksin DTP itu juga ada 2 macam kalau nggak salah itu ya, vaksin DTP yang biasa dan juga kombinasi gitu. Untuk harganya pun juga akan berbeda, tapi karena saya waktu itu pilih yang kombinasi,
di situ ada termasuk di dalamnya ada polio injeksi atau IPS dan sebagainya, itu harganya ada sekitar 800.000. Harga tersebut itu sudah termasuk dengan biaya dokter dan juga biaya administrasi lainnya, jadi sudah satu paket. Untuk bulan berikutnya itu adalah ada vaksin pneumococcus dan rotavirus. Pneumococcus itu radang paru, sama rotavirus itu saya nggak tahu ya biaya per vaksinnya berapa, tapi karena itu sudah gabungan dan saya langsung membayarnya pada saat itu 1.400.000. Itu juga sudah satu paket dengan biaya dokter dan juga administrasi. 1.400.000 tersebut kita biasanya seling 3 kali ya. Jadi bulan pertama DTP, bulan pertama itu habis BCG itu DTP, bulan depannya PCV pneumococcus rotavirus, terus sampai itu berulang selama 3 kali. Nah selanjutnya itu juga ada vaksin influenza. Kalau untuk vaksin influenza itu harganya kemarin saya mengeluarkan biaya sekitar 390.000. Untuk vaksin hepatitis A saya mengeluarkan biaya 650-an gitu. Untuk vaksin tifoid sekitar 500-an. Dan untuk vaksin MMR harganya sekitar ada di kisaran 510 kalau nggak salah sih segitu ya. Jadi pada totalnya vaksin yang dilakukan anak saya dari usia 0 bulan sampai dengan sekarang anak saya usia 2 tahun, dan ini masih terus berlanjut vaksinnya sesuai dengan jadwal dokter itu sampai dia mau masuk ke sekolah. Tapi mau masuk ke sekolah itu pun juga tidak tiap bulan kita imunisasi, ada jadwal-jadwal tertentu yang bulan-bulan itu kosong, ada vaksin juga ulangan. Itu untuk secara detailnya vaksin-vaksin itu akan dijelaskan oleh dokter. Di sini saya akan membahas hanya untuk kisaran harganya. Jadi budget yang saya keluarkan dalam setiap vaksin itu bervariasi antara 350.000 sampai dengan 1.400.000. Jadi hanya ada di harga segitu ya teman-teman. Sekian dulu ya informasi mengenai kisaran harga vaksin yang kita lakukan di dokter spesialis anak. Kalian sebagai orang tua, mungkin sebagai orang tua baru dan sebagainya, bisa menentukan pilihan di mana kita akan memberikan imunisasi kepada anak. Yang penting selalu berikan yang terbaik untuk buah hati kita. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa selalu like, komen, dan subscribe, juga aktifkan tombol notifikasi kalian agar kalau aku upload video kalian bisa tahu. Tetap kasih semangat buat aku ya. Terima kasih, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.